Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Bang Alan Channel. Bang Alan Channel kembali akan bahas tentang Sule kembali ya. Yang permasalahannya dari awal cerita kesini-sini semakin bikin kesel juga ya. Soal Teddy itu, Teddy emang manusia yang nggak tahu malu. Pokoknya selama Teddy meminta hak waris, Sule pun akan menuntut balik lagi kembali ke cerita semula. Kan Sule selama 6 tahun dibohongi Teddy ya. Teddy kan luka lama gitu, luka lama yang Sule alami. Gimana menurut kalian? Yuk kita tonton videonya. Sangka kepergian Lina Jubaidah justru memicu konflik panas yang tak kunjung usai antara Teddy Pardiana dan keluarga Sule. Setelah bertahun-tahun mereda, perseteruan ini kembali mencuat ke meja hijau melalui langkah hukum terbaru yang mengejutkan publik. Konflik bermula sejak tahun 2020 terkait aset miliaran rupiah milik almarhumah. Teddy, yang sempat mendekam di penjara akibat kasus penggelapan aset Rizky Febian, kini mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk anaknya, Bintang, di Pengadilan Agama Bandung pada awal 2026 setelah mediasi kekeluargaan selama 6 tahun gagal. Sule merespons tajam dengan meminta Teddy lebih fokus bekerja mencari nafkah daripada terus mengincar harta warisan. Di tengah isu masa lalu seperti dugaan perselingkuhan dan hilangnya uang miliaran milik anak-anak Sule, publik kini menanti putusan hakim atas status hukum aset tersebut. Pertama, 6 tahun ke belakang, kenapa tidak ada itikat baik selama 6 tahun itu? Nah, anak-anak udah diam, ya udahlah. Mau gimana lagi, kan gitu. Tapi sekarang kenapa mengungkit lagi? Ya terpaksa ditanyain lagi. Karena untuk legalisir ranah hukum sekolah kalau masuk ranah hukum terpaksa ya. Ya iyalah, dia sama aja menyerahkan diri lah kalau kayak begitu. Udah jelas kok gitu, keputusan hakim juga udah jelas. Walaupun mengelak bahwa dia tidak menggelapkan mobil pada waktu itu, keputusan hakim udah jelas kok. Itu mobil Iki kok, uang dari Iki kok gitu, membelikan buat mamahnya. Yang dijual. Ya ini jual lah, makanya dia di penjara kan gitu. Terus apa lagi gitu, mau apa lagi gitu. meminta hak untuk legalisir di Kang. Jadi kan kata itu sedikit buat sekolah, legalisir sekolah. Ah itu mah alibi, itu alibi itu mah. Itu mah alibi lah itu mah. Atau untuk hal-hal yang lain lagi nih Kang, maksudnya kan dia kan masih kekang ya untuk legalisir sekolah. Padahal mungkin ada hal lain. Iya mungkin dia mau minta biaya karena pernah sempet ke Putri bilang nggak ada ini buat biaya. Ya mungkin untuk itulah. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu lah. Makanya tanyakan lah sama orangnya. Tanya langsung. Ya iyalah tanya langsung. Masa ke gua terus? Gitu loh. Gua mah cuma menyampaikan aja lah, ibaratnya sebagai orang tua yang bermasalah gitu. Sule sentil Teddy Pardiana yang ingin titipkan Bintang ke Putri Delina. Menurut Sule, kewajiban mengurus dan menafkahi Bintang ada pada Teddy yang merupakan ayah kandung Bintang, dan bukan pada Putri maupun anak-anaknya yang lain. Sule heran mengapa Teddy selalu bicara ke Putri dan memojokkan Putri. Sule menantang Teddy untuk bicara ke Rizky Febian. Jadi tangan Kalau untuk aku Teddy pribadi sih ini nganggapnya kayak sistematis lah ya. Udah sistematis karena selama Bintang sama dia udah pasti ada pemberitaan yang notabene-nya ribut warisan lagi. Tapi kalau Bintang nggak ada, itu nggak bakal ada pemberitaan. Karena dulu pun 2020 lah ya, 2020 itu Bintang sewaktu sama Pak Ecet itu yang ngambil pun saya di rumah Pak Ecet. Nah waktu itu pun pemberitaan naik itu ya karena ada Bintang. Karena kalau nggak ada Bintang, dia bilang kayak gini, kalau gua nggak ada Bintang nggak bisa ngomong nih, nanti kalau gua ditanya wartawan Bintang yang mana repot gitu. Karena tapi kalau ada Bintang dia berani speak up. Lihat unsurnya sih ya ini sistematis, udah jelas sistematis lah gitu. Banyak banget juga korbannya kok, teman-teman saya gitu, termasuk saya pribadi yang udah support sistem segala macamnya nol di mata dia. Itu yang buat aku ya salah satunya berani speak up kayak gini ya. Inilah alasannya.
selalu ngegoreng banget tuh ke teman gitu, dijelek-jelekin gitu. Buat dia menguntungkan aja. Selama itu menguntungkan buat dia pasti pepet terus. Tapi kalau orang ini udah nggak ada, apalagi Seperti kos-kosannya yang 32 itu kan itu punya Aiki. Ada 1,5 tahun diambil sama dia. Jadi pemasukannya nggak ke Teh Putri lagi sama dia. nah itu pun iya tahu. Itu waktu pas itu ada pemasukan nggak tahu ternyata memang dari situ kali. Iya. Oke, berarti sekarang pun kos-kosan juga infonya Sama dia. Sama dia. Pegangnya iya. Padahal kan itu punya Aiki. Punya Aiki. Iya. Dan Rizky Febian akhirnya kompak menolak berdamai dengan Teddy Pardiana. Penolakan ini bukan tanpa sebab. Rizky Febian ternyata masih tak rela aset miliknya yang ditaksir mencapai Sendiri sih nggak mau banyak pikiran ya. Kalau emang kakak-kakaknya sayang, ya silahkan tunjukkan gitu. Jangan sampai harus saya menggugat atau sampai saya harus ngajuin ke pengadilan buat hak si Dede gitu. Mungkin ini secara tidak langsung dia mengeksploitasi anaknya untuk dijadikan senjata, untuk dijadikan tameng. Bahkan ngapain ke pengadilan bawa-bawa anak, Kenapa lu nggak biayai anak lu? Biayai anak lu. Anak-anak udah diam, ya udahlah, gimana lagi kan gitu. Tapi sekarang kenapa mengungkit lagi? Ya terpaksa ditanyain lagi. Lebih mengutamakan memang haknya. Tadi juga kan untungnya Pak Hakimnya juga mempertegas kalau misalkan memang bukan haknya jangan diada-adakan. Mengadopsi nggak ada syarat khusus. Kalau mau adopsi sih menurut saya mendingan keluarga si Putri itu melakukan legal adoption secara proper. Kalau enggak si Putri akan tetap dioyok-oyok, dimintain uang, ini itu gitu. Jadi kalau misalnya adopsi melalui pengadilan dan proper, resmi, legal, itu udah nggak bakalan bisa ngapa-ngapain lagi si Teddy. Karena segala sesuatunya itu harus di bawah izin atau di tangan si Putri. Kalau menurut saya ya, Bintang anaknya cakep begitu ya. Terus bapaknya modelan kayak gitu. Sayang gitu loh, maksudnya dia bisa dapat pendidikan yang layak atau penghidupan yang layak, sandang, pangan, papan, pendidikan gitu. Oh si Teddy mah udah kelihatan modelannya begitu. Ini orang model kayak gini nih, kalau ditanya mau ngapain dia pasti kalau ada modal mau usaha, nggak bisa mau dimodalin 1 miliar juga nggak sampai setahun udah hancur, gak bakalan. Karena orang kalau mau berbisnis, kalau udah pemikiran di dalam isi otaknya itu modalnya dulu, gak bakal udah jalan. Udah itu aja. Nah, teruntuk si Teddy yang sedang menggugat si Sule. Nih tak bilangin kamu ya, kamu tuh gugat-gugat Sule, nanti sampai kiamat gak bakal kamu menang. Wes ngandel aku, karena apa? Nggak ada di undang-undangnya suami kedua mau menuntut harta warisan almarhum istrinya, sedangkan warisan itu hasil kerja keras suami pertamanya. Ya ora ono ngarang tur nemen weh, nggak ada. Mana ada undang-undang atur seperti itu? Nggak ada. Ya, kalau saran saya ya Pak Teddy, kerja gitu. Nah kalau tanya, mana lowongan kerja susah dicari, gampang kata siapa? Banyak jalan menuju Kamboja. Banyak, bukan rumah lo ya, Kamboja. Pasti diterima. Ya, lamar kerja aja. Di Kamboja pasti diterima. Kalau di Kamboja nggak mau, nggak apa-apa, di perempatan Abang Ijo. Kenapa? Kamu di aplikasi mul itu kan zamannya ketemu sama almarhum kan, dan gayane gitar nganggo topi gantengnya nah itu kenapa nggak kamu karyakan? Berarti kan pinter gitar,
gitar, pinter nyanyi gitu. Rambutku kok lepek banget gitu ya. Pinter toh, kenapa nggak dikaryakan? Nyanyi, ya, ngamen. Dulu kan sempat netizen tuh menyerang Sule. Sekarang mah netizen pada mendukung Sule karena Sule emang nggak salah, tapi Teddy yang disalahkan oleh netizen. Kelakuan Teddy ini udah nggak pantas lah. Harus emang benar Teddy itu kan bapaknya Bintang, dia harusnya bekerja, bukan meminta tuntutan hak waris terus. Gimana kalau nanti dia malahan Sule permasalahkan lagi dan Sule pun tidak akan berdamai secara kekeluargaan sebelum Teddy mengembalikan semua harta anak Sule termasuk Sule. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dukung terus channelnya Bang Alan Channel. Dadah, assalamualaikum.